Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian di sana? Semoga teman-teman sahabat AJ Official senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Amin. Allahumma amin. Setelah lama kita nggak bikin konten, lama nggak ngobrol-ngobrol tentang dunia ruqyah, maka alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk membahas satu hal penting, yang mana hal ini insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para jamaah sekalian, terutama menjawab pertanyaan yang ada di video saya yang berjudul syirik perceraian. Nah, di dalam video tersebut banyak yang bertanya kepada saya, ketika kita atau pasangan kita terindikasi terkena gangguan syirik pemisah atau perceraian, bagaimana solusinya? Nah, insya Allah pada hari ini saya dan guru saya nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman yang udah banyak ditanyakan di kolom komentar. Guru saya tidak lain tidak bukan adalah Ustadz Azimam Aulia Rahman LC, yang mana beliau merupakan salah satu narasumber dari acara Ruqyah Trans 7. Kita langsung saja temui beliau untuk berdiskusi. Bismillah. Oh iya, jangan lupa sebelum kita berjumpa dengan beliau, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa like and share. Siapa tahu teman-teman kita di luar sana juga membutuhkan informasi ini. Oke, tanpa panjang lebar, walaupun tadi sudah panjang lebar, kita langsung temui beliau. Bismillah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Lama tak jumpa ya. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Berarti udah ke Samarinda keempat kali ya? Ini keempat kali. Keempat kali. Waktu nikah Trans 7 sama antum kita syuting. Iya, Masya Allah. Terus yang ketiga sebelum Ramadan 2 tahun lalu ya, masa pandemi. Dan sekarang. Jumpa lagi ya setelah 2 tahun kita tidak berjumpa ya. Alhamdulillah. Intinya kita jumpa itu awal-awal kita bangun YouTube. Masya Allah. Benar-benar. Awal kali merintis. Nah ini ngomong-ngomong soal YouTube tadi. Ya. Sekalian Anda mau tanya, di YouTube Anda ada sebuah video yang membahas tentang syirik perceraian. Oke. Nah, tapi di sana memang belum Anda jawab, dan itu sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ketika orang sudah terkena syirik perceraian tersebut, solusinya bagaimana, Ustaz? Nah, begitu. Baik, yang pertama harus husnudzon dulu, Ustaz. Husnudzon, jangan menganggap kena sihir dulu. Tetapi lebih ke islah atau perbaikan dulu, baik dari sisi suami atau istri. Karena perceraian ini kan salah satu penyebabnya adalah gangguan-gangguan dari budak-budak iblis. Jadi iblis itu saat di hadis riwayat Muslim, dia punya kelompok atau pasukan yang dia utus memang untuk mengganggu manusia, dan puncak tertinggi gangguan pada manusia adalah perceraian. Ketika ada budak-budak iblis itu yang bisa menceraikan antara pasangan suami istri, maka itu dielu-elukan lah bahasanya. Diumumkan ya. Wahai para setan dari kalangan jin, ini adalah sebaik-baik setan karena dia bisa merusak hubungan suami istri. Sedangkan ada yang datang, wahai iblis, aku telah melakukan ini dan itu, telah menggoda manusia ini dan itu, tapi nggak sampai perceraian. Maka kata iblis, kamu belum melakukan apa-apa. Subhanallah. Jadi yang pertama harus islah dulu, Ustaz. Jangan menganggap dirinya kena sihir dulu. Dia harus husnudzon. Oh, mungkinkah ini teguran dari Allah agar aku bisa memperbaiki diri. Muhasabah ya. Betul. Suami tahu diri, istri pun tahu diri. Suami harus siap memaafkan istrinya karena dia untuk mencintai istrinya dulu punya jutaan bahkan miliaran alasan. Berarti untuk memaafkannya harus lebih dari itu. Betul nggak? Sama dengan yang istrinya. Jangan sampai dia istilah kata suaminya udah minta maaf, udah berusaha dan lain sebagainya, istrinya malah acuh, malah mengabaikan suaminya. Atau kebalikannya. Jadi intinya harus siap memaafkan dan siap minta maaf. Itu solusi pertama. Harus berjiwa besar untuk memaafkan, Ustaz ya. Betul. Karena itu gengsi ya, nggak perlu gengsi. Betul, nggak usah gengsi. Karena orang yang memaafkan, Ustaz, akan diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu yang kedua, kalau betul dia kena sihir, datang ke peruqyah. Bukan ruqyah mandiri lagi ranahnya. Karena ruqyah mandiri tidak akan melahirkan solusi yang lebih daripada di ruqyah sama peruqyah. Dulu Sayyidah Aisyah kena penyakit ain. Kata Rasulullah, istarqi minal ain, minta ruqyah. Bukan ruqyah mandiri. Artinya ruqyah mandiri dengan diruqyah sama peruqyah itu berbeda hasilnya. Mengapa demikian? Karena ketika kita diruqyah sama peruqyah dan yang diruqyah sama-sama munajat, sama-sama berdoa.
ketika berdoa, si A dan si B berdoa ini, maka doanya tidak satu, tapi jamaah. Nah, di situ ada barokah. Bisa jadi doa peruqyah yang diijabah, atau bisa jadi pasiennya. Orang yang merasakan tersihir, sihir tafrik. Sihir tafrik, Ustaz, itu kan sebetulnya bahasa ya, bahasa istilah yang disampaikan oleh Syekhuna Wahid Abdul Salam Bali. Namun menurut Syekh Said Ahmad Abduh, sihir tafrik itu nggak ada. Tidak ada ya, Ustaz? Tidak ada nama sihir tafrik. Tetapi dampak dari sihir adalah tafrik, itu ada. Jadi itu imbas. Imbas dari perlakuan sihir. Berarti tujuannya Ustaz ya? Betul. Tujuannya yang dibisarkan tadi ya? Tujuan daripada sihir, bukan jenis daripada sihir. Nah, jadi orang-orang yang terkena sihir, ada kalanya dia seolah seperti orang yang dibuat cerai. Berantem terus, ya kan? Kadang si suami nggak sadar tuh dia kena tafrik. Nah, betul. Kadang si istri juga nggak sadar dia terkena sihir yang dampaknya sampai perceraian. Artinya ya di samping husnudzon, dia juga harus waspada. Waspada wajib, suudzon jangan. Nah, jadi jangan banyak suudzon. Kayaknya kena sihir, jangan. Tapi waspada kudu harus. Dia harus mewaspadai dirinya dari gangguan tentara-tentara iblis tadi. Gitu. Ya insya Allah kalau sudah dibantu dengan peruqyah yang faham, yang hanif, dia betul-betul munajat minta kepada Allah, yakin Allah yang menyembuhkan bukan peruqyahnya, maka kelak sihir itu akan terurai, akan dibatalkan sama Allah insya Allah. Ternyata kekuatan iblis dan para tentaranya sedahsyat itu, Ustaz. Ya, dahsyat bagi orang yang tidak mempunyai benteng yang kuat. Soalnya kata Allahnya begini, Ustaz, inna kaida syaitan kana dha'ifah. Sungguh tipu daya setan amat sangat lemah. Artinya gangguan mereka lemah kalau kita dekat kepada yang maha kuat. Dan gangguan mereka akan menjadi kuat kalau kita memperkuat kekuatan mereka dengan kelalaian kita. Artinya kita harus jaga betul-betul keimanan, baca zikir pagi petang agar tidak tergoda dengan godaan-godaan setan tersebut. Gitu. Lalu di ayat lain Allah berfirman, lisan iblis berkata ya, qala fa bi'izzatika la'awiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata kepada Allah, dia berjanji sama Allah, ya Allah, aku janji dengan maha kebijaksanaanmu, maha keperkasaanmu ya Allah, aku akan ganggu manusia seluruhnya. Seluruh cucu Adam akan aku ganggu ya Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, tapi ada di antara mereka yang gak bisa aku ganggu. Mereka adalah yang punya jiwa mukhlas. Ikhlas di atas ikhlas. Enggak sekedar ikhlas, Tad. Kalau ikhlas itu disebutnya mukhlis. Kalau mukhlas artinya ikhlas di atas ikhlas. Dia punya keikhlasan itu sudah terlatih sehingga Allah kasih ma'unah. Karena keistiqomahan dia dalam keikhlasan, Allah kasih kekuatan dalam keistiqomahan dia untuk senantiasa ikhlas. Nah, tapi kalau mukhlis sekedar ikhlas itu orang yang baru berlatih melakukan keikhlasan. Gitu. Jadi ya solusinya itu. Kalau nggak diruqyah, ya pertama husnudzon ya. Kedua dibantu ruqyah oleh peruqyah. Yang ketiga, dia harus memperkuat benteng dirinya dengan baca perlindungan-perlindungan yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Nah, tapi ada beberapa kasus juga yang ditanyakan kepada Ana. Kadang-kadang memang yang Ana jumpai juga korban-korban sihir perceraian atau tafrik ini kebanyakan tidak menyadari bahwa mereka itu sedang terkena sihir. Jadi ketika pasangannya bilang, ayo kita ruqyah, dia pasti menjawab, ngapain saya di ruqyah? Saya nggak kena gangguan jin kok. Nah, itu bagaimana solusinya itu? Ya, disinilah peran penting peruqyah. Jadi peruqyah itu nggak senantiasa baca Quran saja, doa saja, enggak. Tapi peruqyah di sini dituntut menjadi dai, pendakwah, penasehat, konsuler ya, untuk konseling orang yang punya gangguan semacam ini. Jadi kita sampaikan dengan baik, kita silaturahim, kita tabayunkan ke dia, kita pahamkan. Sekiranya dia masih tidak mau ruqyah juga ya tidak masalah. Yang penting dia mau mengamalkan amalan-amalan yang tadi di awal. Dia mau islah, mau memperbaiki diri. Dia mau memaafkan istrinya dan minta maaf kepada istrinya atau kebalikannya. Kalau dia sudah mau islah, insya Allah Allah mudahkan. Tanpa diruqyah bisa sembuh. Kenapa demikian? Karena di satu sisi sihir itu yang menaklukkan hanyalah Allah. Yang mengizinkan terjadi pun hanya Allah. Artinya ketika kita dekat dengan Allah, kita memaafkan pasangan kita islah, kita perbaiki semuanya, insya Allah Allah bimbing dan Allah menangkan kita dari sihir-sihir perceraian.
Sekalipun sihir perceraian ini kalau di dalam surat Al-Baqarah ya, saking dahsyatnya itu sihir, di surat Al-Baqarah Allah firmankan di ayat 102 ya kan. Dan itu yang ngajarkan siapa? Syaitan. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Yang mengajarkan sihir kepada manusia adalah syaitan. Dan sihir yang disebut di situ adalah diantaranya dampak dari sihir adalah sihir yang memberi dampak perceraian. Ya Allah wa'ala. Alhamdulillah, semoga ini nanti Ana bisa kasih jawaban ini ke jamaah yang bertanya. Dan Ana yakin ini sangat bermanfaat bagi mereka. Amin. Amin. Setelah lama mungkin bertanya-tanya cari solusi bagaimana, semoga dapat. Syukur atas ilmunya tadi. Insyaallah semoga ini berkah buat kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.